Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah PPM dari Paralel D akan mempresentasikan tugas besar pengendalian dan penjaminan mutu dengan judul peningkatan kualitas pelayanan pada alang-alang Zero Waste Store menggunakan metode TQM atau Total Quality Management berbasis Service Quality, QFD atau Quality Function Deployment, dan Six Sigma. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Claudio Muslikarna Briliansyah dengan NPM 23228. Selanjutnya saya sama Anindita dengan NPM 23110. Saya Ahmad Putra Dira dengan NPM 2330. Yang pertama ada pendahuluan dengan latar belakang. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat, alang-alang Zero Waste Store perlu memprioritaskan peningkatan mutu pelayanan untuk menjaga kualitas pelanggan. Penelitian ini mengintegrasikan metode Total Quality Management, Service Quality, Six Sigma, dan QFD untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan serta mengurangi variabilitas proses melalui pendekatan DMAIC. Berdasarkan keberhasilan studi terdahulu, sinergi metode ini bertujuan menerjemahkan suara pelanggan menjadi strategi perbaikan teknis yang konkret sehingga tercipta efisien operasional dan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah, bagaimana mengintegrasikan metode service quality, Six Sigma, dan quality function development dalam kerangka TQM untuk mengukur performa layanan dan merumuskan strategi perbaikan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di alang-alang Waste Store. Dengan tujuan penelitian, menganalisis dan merancang strategi peningkatan kualitas pelayanan di alang-alang Waste Store melalui metode yang kita gunakan untuk menghasilkan usulan perbaikan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada manfaat penelitian memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan integrasi metode kualitas serta menjadi acuan praktis bagi alang-alang Zero Waste Store untuk meningkatkan mutu pelayanan, kepuasan pelanggan, dan mendukung penerapan budaya berkelanjutan. Selanjutnya ada batasan masalahnya. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan berbasis data kuesioner dan wawancara dengan membatasi analisis hanya pada aspek layanan tanpa mencakup data keuangan, produk maupun manajemen persediaan. Dengan asumsi, penelitian ini berasumsi bahwa kinerja pelayanan dapat dievaluasi secara akurat menggunakan metode Six Sigma, DPMO, dan level Sigma berbasis data yang valid dan representatif, serta metode QFD efektif untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi strategi perbaikan teknis dalam kerangka manajemen mutu TGM. Selanjutnya yaitu ada tiga maka pada pertama itu adalah seperti atas pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang sesuai dengan kualitas pelayanan dan apa ada di pelanggan serta pelanggan pengiriman teknologi bahkan jaringan pelanggan yang demikian pelayanan merupakan ukuran yang apakah itu pelayanan suatu perusahaan pada konsumen selanjutnya DMD atau kualitas payment FD adalah strategi yang dalam menetapkan sebuah sebagai strategi pengaturan dan pengembangan yang memungkinkan kemudian proses QFD memberikan atau host of quality. Oh ya, penikmatnya nah, itu adalah sisi Sigma. Sisi Sigma merupakan suatu metode yang dikembangkan secara umum. Sisi Sigma memiliki dua pengertian, yaitu Six Sigma sebagai proses perbaikan berkelanjutan melalui cara secara terus menerus, dan Six Sigma sebagai pekerjaan satu juta produk yang dihasilkan. Dapat diartikan sebagai salah satu metode yang memudahkan masalah dan tekad dan tinggi yang disebabkan dari rendahnya kualitas produk maupun proses. Konsep manajemen yang memiliki mencapai proses selanjutnya ada DPMO dan level Sigma. DPMO kita membangun opportunity layanan kesehatan kita fokus memiliki level
cacat itu banyak ada 3,4 cacat dari sejumlah peluang tingkatan inflasi sigma seringkali melakukan proses itu adalah info berapa tingkat pencapaian nilai pada level sigma dan pada tabel dan itu ada MIC atau analisis masalah cara mendeteksi analisis dan eliminasi sumber dalam sebuah proses dan MIC untuk baik problem atau proses selanjutnya ada tahap define adalah awal dari aplikasi menjelaskan tentang bagaimana menetapkan sebuah permasalahan sebuah nomor dipakai masalah dengan modal selanjutnya ada measure ini merupakan langkah tapi tujuan untuk dari kinerja proses dan aktivitas produk proses pengukuran pada tahapan ini yang dilampirkan untuk produk agar merupakan salah satu tingkatan akan menilai kapabilitas proses dan bicara jauh. Yang selanjutnya ada tahap analyze. Tahap analyze pada step hal yang ada dalam mencari masuk dan yang proses dan proses kemudian dapat kesalahan hingga sampai permasalahan dan sebuah masukan. Selanjutnya ada tahap improve masuk korektif kualitas jadi jadi proses itu akan memastikan sesuai dengan standar produk. Selanjutnya pada performance analysis atau performance analysis kerja dari berbagai atribut dengan tujuan untuk terdiri dari 4 kuadran menggambarkan tiga sudut dari aspek konteks analytical hierarki proses antara AB merupakan alat bantu sebuah hierarki yang punya dari tujuan aktivitas identifikasi oleh adanya suatu permasalahan dalam proses untuk identifikasi permasalahan terkait kontrol produknya. AP akan dalam berbagai kerja suatu masalah dengan cara menggunakan suatu struktur hierarki terdiri dari tujuan-tujuan dari masalah yang dikerjakan atau tujuan-tujuan berikutnya untuk menemukan kriteria apa yang akan memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah alternatif yang dapat menggunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian merupakan metode periode pengumpulan data yang dilaksanakan untuk memperoleh data. Pengumpulan pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada pelanggan alang-alang zero waste store sehingga didapatkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner. Terus selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan data berbentuk angka, mulai dari tahap pengumpulan, pengolahan, hingga analisis hasil. Pendekatan kuantitatif berfokus pada data numerik. Dalam tugas besar ini, jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada pelanggan alang-alang obsesor.
Selanjutnya ada identifikasi variabel operasional. Variabel ini yang pada penelitian ini adalah pelanggan alang-alang sektor yang pernah menerima pelayanan dari pegawai toko. Objek penelitian ini merupakan variabel-variabel yang dikaji untuk menjawab masalah yang ditetapkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah kualitas pelayanan pegawai toko alang-alang sektor yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode TQM, Service Quality, QFD, dan Six Sigma. Selanjutnya ada chart yang dimulai dari selanjutnya studi literatur, studi lapangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel operasional, pengumpulan data, lanjutkan untuk metode TQM dengan server SPSS, selanjutnya metode Service Quality, metode Six Sigma, IPA, QFD, AHP, dan ketika datanya udah valid, dilanjutkan hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran-saran, lalu selesai. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada profil perusahaan. Alang-alang Zero Waste Store adalah Zero Waste dan bookstore pertama di Surabaya yang didirikan oleh Eva Baktiar bersama Lydia Imelda Sitorus sejak awal 2019 sebagai alternatif belanja harian minim sampah, fokus mengurangi plastik sekali pakai, dan menyediakan produk ramah lingkungan. Untuk pengumpulan data pada penelitian kami, dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan alang-alang Zero Waste Store pada Selasa, tanggal 4 November 2025. Kemudian data dianalisis dengan metode TQM, Service Quality, QFD, dan Six Sigma. Next. Nah, ini ada data awal dari penelitian kami yang kami dapatkan dari penyebaran kuesioner. Untuk respondennya itu ada 56 orang, dan untuk atributnya itu ada 5. Yang pertama yaitu reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Kemudian juga ada jumlah dari seluruh data awal dan rata-ratanya. Next. Untuk metode yang pertama kita menggunakan service quality. Yang pertama adalah kita mengumpulkan atribut yang kita pakai melalui tabel dimensi, yaitu ada 5 seperti tadi, reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Kemudian dari kuesioner tersebut kita bisa menghitung rata-rata persepsi di setiap dimensinya, rata-rata harapan, dan juga gap-nya. Kemudian setiap dimensi itu dihitung juga rata-ratanya. Berdasarkan hasil perhitungan nilai gap pada tabel yang telah kami buat, diketahui bahwa seluruh nilai gap, baik pada tingkat atribut, dimensi, maupun secara keseluruhan menunjukkan angka negatif. Hal ini berarti kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai alang-alang Zero Waste Store masih belum memenuhi harapan atau standar yang diinginkan oleh pelanggan. Secara keseluruhan, nilai gap memiliki besaran sebesar min 0,0092, sedangkan dimensi dengan nilai gap negatif terbesar adalah pada dimensi asuran dengan nilai sebesar min 0,00595. Sementara itu pada tingkat atribut, nilai gap tertinggi terdapat pada atribut A3, yaitu sebesar 0,267,857. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek pelayanan yang perlu mendapat perhatian khusus untuk peningkatan kualitas layanan adalah pada dimensi assurance agar harapan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Next. Setelah menggunakan metode service quality, kita menggunakan metode Six Sigma, yaitu DMIC. Pada define, masalah utamanya adalah kualitas pelayanan pegawai alang-alang Zero Waste Store belum sepenuhnya memenuhi harapan pelanggan. Terlihat dari gap persepsi harapan yang ada pada metode circle tadi. Kemudian untuk tahap measure adalah tahap yang dilakukan untuk menghitung kepuasan pelanggan menggunakan DPMO dan level Sigma. Untuk DPMO-nya itu kita mendapatkan 238,0952 dan level sigmanya 2,53. Next. Kemudian ada tahap analyze. Tahap analyze adalah hasil ukur yang dianalisis untuk menentukan prioritas perbaikan dari circle dan IPA, menunjukkan bahwa atribut penting tapi kinerjanya rendah ada pada kuadran 1, yaitu ketetapan pesanan, kecepatan respon, keamanan transaksi, serta penampilan karyawan atau fasilitas. Lalu QFD yang dibantu dengan alat yaitu Host of Quality menerjemahkannya jadi tindakan SOP, pelatihan, peningkatan pelitian, keamanan transaksi, dan penataan toko. Selanjutnya ada tahap improve. Pada tahap improve, peneliti merancang solusi berdasarkan hasil analisis seperti penyusunan SOP, pelayanan, pelatihan, ketelitian, dan lain-lainnya. Untuk menentukan metode pelatihan yang paling sesuai digunakan AHP, dan hasilnya menunjukkan bahwa e-learning sebagai pilihan utama karena lebih fleksibel, efisien, serta dapat diterapkan tanpa mengganggu operasional toko. Next. Kemudian ada tahap kontrol. Tahap kontrol digunakan untuk memastikan perbaikan tetap berjalan konsisten. Evaluasi dilakukan rutin lewat kuesioner yang sama dan pemantauan indikator layanan. Jika kinerja menurun, maka SOP serta materi pelatihan diperbarui dan akan dijadwalkan ulang.
Next. Selanjutnya ada metode Important Performance Analysis atau IPA. Dari rata-rata persepsi dan rata-rata kepentingan, kita masih harus menghitung rata-ratanya lagi, yang kemudian kita running di software SPSS sehingga terbentuk gambar kuadran seperti pada gambar di kanan. Next. Berdasarkan gambar yang tadi, kita bisa menentukan atribut mana dan masuk ke dalam kuadran berapa, bisa dilihat juga pada tabel. Berdasarkan IPA, atribut pelayanan terbagi dalam 4 kuadran. Kuadran 1 yaitu prioritas utama, kuadran 2 kualitas yang dipertahankan, dan kuadran 3 prioritas rendah, dan kuadran 4 yang menunjukkan aspek yang kinerjanya tinggi namun kurang penting. Next. Selanjutnya ada metode Quality Function Deployment atau QFD. Dalam metode ini kita menggunakan alat bantu yaitu Host of Quality yang berfungsi untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam spesifikasi desain sehingga layanan yang diberikan dapat memenuhi harapan secara optimal. Hasil Host of Quality menunjukkan prioritas utama adalah peningkatan ketelitian pegawai dan menerapkan SOP pelayanan. Implementasinya dilakukan lewat penyusunan sosialisasi SOP, pelatihan rutin, serta evaluasi dan umpan balik berkala. Pemilihan metode pelatihan akan ditentukan dengan AHP. Next. Selanjutnya ada AHP. Di AHP kita menentukan bobot kriteria dan alternatif. Setelah ditentukan, dilakukan perhitungan gabungan dengan mengalihkan bobot kriteria dengan bobot tiap alternatif untuk memperoleh bobot total masing-masing alternatif berdasarkan kontribusinya pada seluruh kriteria. Di sini alternatifnya itu ada 5, yaitu ada 5 pada setiap kriteria. Dalam satu kriteria itu ada workshop internal, e-learning, dan coaching. Selanjutnya, dari perkalian itu kita akan menemukan peringkat dari hasil akhir. Hasil perhitungan menunjukkan prioritas metode pelatihan SOP adalah e-learning dengan bobot 0,5481 atau 54,81% sebagai pilihan utama, kemudian workshop internal pilihan kedua, coach atau mentoring pilihan ketiga. Dari seluruh metode yang kita gunakan, kami juga menerapkan rekomendasi perusahaan. Hasil analisis dan diskusi dengan pemilik menetapkan e-learning sebagai metode pelatihan karena fleksibel dan dilengkapi modul interaktif. Tahap kontrol ini dilakukan oleh pemilik melalui evaluasi berkala menggunakan kuesioner pasca implementasi untuk menilai efektivitas pelatihan serta menentukan tindak lanjut apabila diperlukan. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran dari penelitian kami. Kesimpulannya, penerapan KFD serta integrasi TQM, Service Quality, Six Sigma, menunjukkan prioritas perbaikan pada peningkatan ketelitian pegawai dan SOP yang jelas. Sementara hasil Six Sigma menandakan kualitas layanan masih rendah, sehingga diperlukan pelatihan karyawan dan evaluasi berkelanjutan agar pelayanan sesuai dengan harapan. Sarannya adalah alang-alang Zero Store perlu memprioritaskan peningkatan dimensi assurance melalui pelatihan pengetahuan produk dan pelayanan profesional. Menerapkan SOP yang lebih ketat menggunakan pelatihan dari e-learning agar efisien menjangkau semua karyawan, serta melakukan evaluasi berkala berbasis analisis gap dan feedback pelanggan untuk memastikan layanan sesuai dengan harapan. Sekian presentasi tugas besar PPM yang telah kami buat. Kami dari kelompok 5 memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tugas besar kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.